Siap. Terima kasih banyak Ibu Dian Vita. Izin Prof. Sudarwan Danim, izin Prof. Ya, Saya share screen. Apakah udah tershare dan udah Ya, sudah masuk terlihat, ke Pak. slideshow? Ya, sudah terlihat, Pak. Tapi mungkin belum slideshow ya, Pak ya? Oh, izin mungkin belum slideshow ya laptop saya. Apakah udah? Ya, sudah, Bapak. Oke, siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Halo teman-teman, semangat, semangat ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya, Operation Research ya, perihal program linear. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ya, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita mulai ya anak-anak. Untuk pada pertemuan kedua ini ya kita akan membahas perihal program linear ya, yang mana program linear ini mentransformasikan studi kasus lapangan ya ke dalam bentuk model matematika ya, sehingga kita ingin mencari masalah optimal atau hasil optimal dari masalah yang ada ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode grafik. Kita akan membahas perihal metode grafik pada program linear. Program linear ya, sebuah model matematika ya, dari sebuah kasus ditransformasikan menjadi model matematika untuk menyelesaikan masalah ya, masalah optimasi, yaitu mengoptimalkan ya. Mengoptimalkan enggak selalu perihal maksimasi atau memaksimalkan, kadang juga meminimalkan, tergantung fungsi tujuan dari apa kasus yang ingin kita capai. Misal kita berbicara perihal profit ya, atau keuntungan yang kita peroleh dari memproduksi misal laptop dan mouse ya, otomatis apabila kita ingin mencari keuntungan ya, kita ingin mencari keuntungan terbesar atau sebesar mungkin, yaitu memaksimalkan. Namun apabila kita berbicara perihal cost ya, biaya yang digunakan untuk memproduksi laptop misal dan mouse ya, otomatis kita ingin meminimumkan biaya tersebut ya, mungkin dari segi manpower, overtime cost ya, material yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi tergantung fungsi tujuan apa yang ingin kita capai dari kasus atau permasalahan tersebut. Dan program linear juga terdapat beberapa variabel-variabel input ya, ada variabel keputusannya, ada variabel atau fungsi tujuan, ada fungsi batasan atau kendala ya. Apabila kita di lapangan, terutama apabila kita membahas perihal production ya, otomatis pasti ada batasan-batasan, baik batasan jam kerja, misal kita memproduksi makanan, misal catering ya, kita ingin memproduksi sekian ribu box tapi kita hanya diberi waktu sekian jam oleh customer. Nah, ya kita lebih memprioritaskan untuk catering jenis A, B atau C dan lain sebagainya, batasan-batasan. Oke, lanjut. Program linear ya secara khusus ada 4 cirinya. Penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan ya. Tujuannya apa? Lagi-lagi tujuannya memaksimalkan max Z atau meminimalkan. Kemudian terdapat beberapa kendala-kendala ya, batasan-batasan. Ya, namanya kita mau di kehidupan pasti kan ada batasan-batasan atau kendala-kendala yang tidak boleh kita lewati atau batasan-batasan yang telah ditentukan ya. Oke, memilih beberapa alternatif penyelesaian ya pada linear programming. Kita bisa menyelesaikan menggunakan metode grafik, bisa menggunakan Big M ya, atau metode simplex ya, tergantung dari studi kasusnya juga. Hubungan matematis bersifat linear ya, bersifat linear dia bersifat searah. Apabila misal kita membuat laptop atau meja gitu kan, satu buah meja diproduksi dalam waktu 5 jam, otomatis dua pieces meja ya diproduksi dalam waktu 10 jam, 15 jam,
50 jam. Ya, dia apabila satu variabel naik, maka dia akan variabel lain juga akan naik mengikuti dengan standar atau dasar variabel awalnya, ya. Dia bersifat linear. Oke, terdapat beberapa kriteria ya atau asumsi-asumsi dasar terkait program linear. Ya, pertama, dia variabel-variabelnya, fungsi objektif dan kendalanya dia bersifat linear, ya, segaris. Kemudian certainty atau kepastian, konstanta atau parameternya memiliki nilai pasti, ya, bukan persentase. Misal kita membuat sebuah komponen dalam produk dalam laptop, misal keyboard, ya, kita ingin membuat 1 keyboard, 2 keyboard, 10 keyboard, ya, dan lain sebagainya. Bukan memiliki nilai pasti, bukan 10% keyboard, 15% dari komponen keyboard dan lain sebagainya, ya. Konstanta atau parameternya harus memiliki nilai pasti. Dan kemudian non negatif, ya, variabel keputusan dan kendala non negatif variabel, ya, apabila kita ingin memproduksi tas, ya, otomatis 10 tas atau 10 koper, 2, 5, 7 gitu, ya, atau minimal tas, koper dan tas. Ya, yang mana yang lebih kita prioritasin? Ya, minimal salah satu ada yang nggak kita produksi atau 0. Ya, minimal 0, nggak ada yang negatif. Ya, kita mau memproduksi apa kalau nilainya negatif, ya. Kita bukan memproduksi, malah merusak, ya. Oke, linear programming merupakan salah satu problem solving tools pada model matematika atau operation research, ya, yang mana kita bisa menyelesaikan allocation problem, ya, allocation tenaga kerja atau bahan atau penempatan produk dan lain sebagainya. Manpower problem, ya, tenaga kerja, ya, per time cost, berapa tenaga kerja yang sebaiknya kita butuhkan untuk lini produksi A, lini produksi B, lini produksi C dan lain sebagainya. Ya, kemudian bisa juga menyelesaikan masalah blending problem. Anak-anak mungkin ada yang bisa mencontohkan blending problem, misal di keseharian kalian, ya, mungkin kalian ada yang berjualan atau memproduksi makanan, ya, silahkan. Ya, Andi, silakan Andi. Oke, ya, benar, ya, Andi. Jadi blending problem ini misal kita ingin memproduksi jus jenis terbaru, ya, yang mana jus tersebut terbentuk atau ingredientsnya ada jeruk, nanas dan pisang, ya. Misal berapa gram yang perlu kita produksi dalam sebuah untuk menjadi beberapa jenis jus tersebut. Kita misal memiliki 10 kg jeruk, 20 kg nanas, 30 kg pisang. Nah, dari sekian-sekian material tersebut, ya, berapa ingredients yang harus kita gunakan untuk memaksimalkan misal profit, untuk memaksimalkan misal jumlah produksi dan lain sebagainya. Oke, bisa menyelesaikan juga transportation problem. Misal kita dari satu tempat, ya, factory atau tempat produksi kita ingin mengirimkan ke warehouse atau distribution center, ya. Beberapa warehouse atau distribution center, berapa yang harus kita kirim ke tempat A, tempat B, misal dengan memperhatikan masalah cost, masalah jarak, masalah waktu dan lain sebagainya. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke metode grafik, ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan terkait pembahasan sebelum-sebelumnya. Oke, apabila nggak ada, kita lanjut, ya. Metode grafik hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel. Ingat, grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan 2 variabel keputusan. Misal kita memproduksi meja dan kursi, ya, berapa banyak meja, berapa banyak kursi, misal batasannya tenaga kerja atau jam kerja atau material, gitu kan, dengan memanfaatkan sumber daya atau resources yang ada, kita memproduksi berapa meja, berapa kursi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena metode grafik, ya, grafik dia hanya memiliki 2 sumbu, ya, sumbu X dan sumbu Y. X1 dan X2.
Adapun langkah-langkah ya, ini anak-anak ini bisa kalian bisa kalian pahami ya. Saya harap kalian memahami karena tujuan kita dalam melakukan pembelajaran adalah untuk memahami, ya, mengevaluasi dan akhirnya kita bisa membuat sendiri, ya, enggak hanya mengingat, ya. Ini ada langkah-langkah ya yang mudah dipahami dalam penyelesaian studi kasus untuk perihal masalah metode grafik. Satu, menentukan variabel keputusan. Ya, variabel keputusannya apa yang ingin yang dibicarakan atau studi kasus yang dibicarakan di soal atau di lapangan. Kedua, menentukan fungsi tujuan. Tujuannya apa? Memaksimalkan tadi atau meminimalkan, atau kita ingin memaksimalkan cost atau budget atau tenaga kerja dan lain sebagainya. Fungsi kendala, ya, kita harus pasti ya, namanya kita memproduksi sesuatu kan pasti ada kendala-kendala. Fungsi kendalanya apa aja, batasan-batasannya, resources-nya apa aja dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y atau X1 dan X2, ya. Ada titik potongnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian menggambar grafik, ya, dari beberapa beberapa garis kan kita tarik garis sumbu X dan sumbu Y, misalnya 20X1, 30X2, garis 1, garis 2, 30X1, 50X2 dan lain sebagainya. Kemudian menentukan titik ekstrim atau titik pojoknya, ya, kita akan bahas ke depannya nanti titik potong tersebut. Titik ekstrimnya berapa? Kemudian menentukan nilai maksimal fungsi, ya, nilai maksimal fungsi, baik itu memaksimalkan ataupun meminimumkan, ya, kita ingin mencari nilai maksimalnya, ya. Nah, ada perbedaan kriteria pada penyelesaiannya. Kita bahas selanjutnya dan kesimpulan, ya, ini penting juga. Kenapa? Karena dari sini kita bisa mengetahui, ya, teman-teman semua, anak-anak semua bisa nggak mengetahui dari langkah-langkah tersebut, paham nggak? Kalau paham pasti bisa membuat kesimpulan yang benar, ya, dari proses-proses sebelumnya. Oke, lanjut. Contoh soal, kita masuk ke kasus maksimasi ya. Contoh soal sebelumnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, lanjut ya. Misal TX yang memiliki pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, ya, misal kain sutra dan kain wol. Nah, kita di pabrik kain nih, gitu kan? Di pabrik kain, bayangin kita lagi di pabrik kain, lagi di garment, ya. Untuk memproduksi kedua produk tersebut, bahan bakunya ada benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Nah, untuk memproduksi dua ini, resources-nya ada bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Nah ini waktunya harian, ya. Berarti target produksi per hari, ya, dengan batasan-batasan per hari tersebut juga. Nah, dan jam kerjanya misal 40 jam atau 20 jam gitu kan. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini. Maksimum penyediaan benang sutra 60 kg, benang wol 30 kg, tenaga kerja 40. Dalam membuat sebuah kain sutra membutuhkan 2 kg benang sutra, dan tapi kita nggak membutuhkan benang wol, dan untuk pengerjaan benang kain sutra membutuhkan waktu 2 jam kerja. Dan kain wol, kita untuk memproduksi sebuah kain wol, kita membutuhkan 3 kg benang sutra, 2 kg benang wol, dan 1 jam pengerjaan, ya, ada maksimalnya. Jadi, nah, dari maksimalnya kita memproduksi ini, gitu kan, kita ingin memaksimalkan, ya. Dua jenis produk memberikan keuntungan. Nah, di sini berbicara perihal keuntungan, ya.
untuk kain sutra 40 juta, untuk kain wol 30 juta, yang misal untuk sebol atau satu karung gitu kan. Masalahnya adalah, ya nih kita masuk nih ke masalah nih, di lapangan. Kan pasti ada masalah, ya. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, ya, jadi dengan batasan-batasan resources kita hanya memiliki benang sutra 60 kilo, benang wol 30 kilo, ya, dan tenaga kerja 40 jam. Nah, kita dituntut untuk, nih kita memproduksi apa dan berapa banyak untuk menghasilkan profit sebanyak mungkin, semaksimal mungkin dengan batasan-batasan tersebut. Apakah kita memproduksi kain sutra 10, kain wol 10, atau kain sutra aja, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk selesaian, ya. Sebelumnya, apa ada yang kurang paham perihal studi kasusnya? Tidak ada ya. Oke, lanjut. Langkah 1, kita menentukan variabel keputusan, ya. Kain sutra X1 dan X2 kain wol, ya. Kita berbicara tadi perihal dua produk, kain sutra dan kain wol. Fungsi tujuan, ya, Z-max, ya, kita ingin memaksimalkan keuntungan, ya, 40 juta X1 dan 30 juta untuk X2, atau 40 juta keuntungan kain sutra dan 30 juta untuk keuntungan memproduksi kain wol. Kemudian langkah ketiga, fungsi kendalanya, ya. Ya, tadi ada resources-nya, ada apa? Ada benang sutra, ya, maksimum 60, ya, kurang dari atau sama dengan berarti it means maksimal 60, ya, nggak boleh lebih dari 60. Benang wol 2x2 yang mana nggak membutuhkan benang wol untuk memproduksi kain sutra dan membutuhkan 2 kg benang wol untuk memproduksi kain wol, ya. Dan tenaga kerja, dan dia non negatif variable, ya. Lebih besar atau sama dengan 0, minimal 0, nggak boleh min 0,999, ya. Oke, lanjut. Keempat, menentukan titik potong dengan sumbu X1 dan X2, ya. Kita mencari X1 dan X2-nya. Kendala 1 tadi persamaannya adalah 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Apabila kita ingin mencari nilai X1, maka asumsi X2-nya 0, berarti X1 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. X2 60 per 3 dengan asumsi X1 0, ya, sama dengan 20. Ya, berarti titiknya adalah 30,20, ya, untuk kendala 1 atau titik potong 1. Begitu juga kendala 2 dan kendala 3, ya. Kemudian langkah berikutnya menggambar grafik, ya. Di sini kita lihat, ya, grafiknya dari kendala-kendala tadi yang kita dapat titik potong sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, kita masukkan ke dalam bentuk grafik, ya, kita dapatlah garis-garisnya. Misal kendala 1 atau garis 1 30,20, garis 2 0,15, garis 3 20,40, ya. Kemudian setelah kita dapat titik potong, kita cari nilai maksimalnya, ya, dari area arsir. Apabila kita ingin mencari nilai maksimum, maka nilai yang kita cari adalah titik potong ke dalam, mendekati titik 0. Ya, titik potongnya ada titik potong A 0,0 pasti, ya. Titik potong B 20,0, ya. Titik potong C. Nah, titik potong C ini belum ketahuan nih, berapa nih titik potong C? Ya, berapa sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Begitupun titik potong D, ya, perpotongan antara garis 1 dan garis 2, titik potong D, ya, otomatis X2-nya atau sumbu Y-nya adalah 15, tapi kita belum tahu nih sumbu X-nya berapa. Begitu juga dengan titik potong 3, ya, 0,15. Ya, titik potong C, yaitu titik potong C adalah perpotongan antara garis 1 dan garis 3, dan titik potong D untuk perpotongan garis 1 dan garis 2. Oke. Langkah ke-6 menentukan titik ekstrim, ya, titik A 0,0, B 20,0, titik C, ya, kita cari dengan metode eliminasi, ya, hingga kita dapat nilainya X2. Ketika kita dapat nilai X2, kita masukkan ke kendala 1, ya, kita dapat lagi nilai X1, ya. Kemudian
maka titik potong C yang tadi belum jelas adalah 15,10 dan titik potong D dengan cara yang sama kita dapat 7,5 dan 0,15 dan titik potong E adalah 0,15. Oke, langkah selanjutnya menentukan nilai maksimal fungsi. Ya, kita masukkan nilai maksimalnya, kita hitung dengan jumlah keuntungan yang kita peroleh. Misal titik potong A berarti 0 ya. Titik potong B kita memproduksi 20 kain sutra berarti 40 kali 20 9.800 juta keuntungan. Titik potong C 900 juta dan seterusnya. Ya, titik potong E adalah kita nggak memproduksi kain sutra tapi kita memproduksi 15 kain wol ya berarti 30 kali 15 sama dengan 450. Nah, ketika udah menentukan nilai maksimal, kemudian langkah berikutnya adalah memberikan kesimpulan. Ya, ini penting juga kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah di mana kita mengetahui kita harus memproduksi berapa gitu kan, yang mana yang nilai paling maksimal. Di sini kita lihat ya, agar dapat memperoleh keuntungan optimal, maka kita harus memproduksi kain sutra 15 pieces atau 15 roll dan kain wol 10 ya, dengan keuntungan yang kita dapat adalah 900 juta. Ya, mohon maaf Pak, waktunya sudah habis Pak. Ya, siap, udah selesai juga diskusi hasil pembelajaran dan thank you. Apabila ada pertanyaan, terima kasih banyak Ibu Dian dan Prof Sudarman dan teman-teman semua atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Berikutnya langsung saja kepada Prof Darwan, dipersilakan untuk memberikan masukan komentar. Prof. Mohon maaf Prof, masih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagus ya, meskipun agak napas karena materinya banyak sekali. Tapi saran saya satu, untuk hal-hal yang bersifat angka-angka, rumus-rumus, mestinya aktivitas mahasiswa itu ditonjolkan. Sehingga dia tidak mendengar pesan-pesan lisan, tapi dia melakukan. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang tinggi di bidang linear programming ini. Kalau untuk memahami narasi, hampir semua orang bisa. Tapi untuk bagaimana transformasi formula tadi itu ke dalam tindakan nyata, itu memerlukan aktivitas yang mereka lakukan sendiri. Saya itu seperti itu, Bu Dian. Cukup sampai segitu? Selebihnya oke. Terima kasih banyak, Prof.